saya kembali ke waktu di Saguling, ketika pertama kali saudari menjelaskan cerita yang di Magelang kepada suami saudari, dalam hal ini saksi FS, kan pada saat itu saudari menjelaskan bahwa ekspresi dari saksi FS ini marah. Iya. Mukanya memerah, tangannya mencengkram. Iya. Nah, saudari menjelaskan itu menggambarkan kondisi seseorang yang sedang marah. Pada saat itu ada tidak dari saudari sendiri coba menenangkan suami saudara? Waktu itu saya hanya memeluk sambil mengelus, tapi saya menangis karena saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa saksi juga apakah di situ atau kapan saksi menjelaskan sudah memaafkan perbuatan Yosua selain yang saudari terdakwa sampaikan ke Yosua langsung sewaktu di Magelang. Iya, saya ceritakan semua secara detail bahwa saya sudah mengampuni. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi saudari menjelaskan akhirnya saudari akan pergi isoman, setelah itu ke Duren 3. Ada tidak saudara saksi Ferdi Sambo, dalam hal ini suami saudara, memastikan agar saudari ketika pergi ke isoman itu tidak bersama-sama atau tidak bareng dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak, karena setelah saya pamit, terus suami saya menjawab kembali, terus saya langsung turun ke lantai 1. Oke. Pada saat itu setelah bertemu dengan saudara Ferdi Sambo, setelah itu saudara Ferdi Sambo ada kegiatan apa? Waktu di lantai 2 menyampaikan bahwa akan ada giat lanjutan, tapi saya tidak fokus menanyakan giat lanjut apa. Oke, baik. Nah, sekarang awalnya kan saudari sudah menyampaikan saudari sudah dilecehkan oleh korban Nofriansah. Saudari sudah menjelaskan kepada suami saudari. Namun suami saudari masih melaksanakan kegiatan lanjutan. Apa perasaan daripada saudari saat itu sebagai seorang istri yang sudah menceritakan bahwa kemarin saya baru dilecehkan, tapi suami saudari lebih memilih melaksanakan kegiatan lanjutan dan tidak menyelesaikan pada saat itu juga atau melaksanakan klarifikasi? Jujur sebenarnya dilema buat saya. Iya. Di satu pihak memang saya adalah korban kekerasan seksual, dan saya juga memang tidak mau orang lain juga mengetahui karena ini aib bagi keluarga kami. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cintanya sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinannya. Baik. Sepengetahuan, silakan lanjutkan. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya sakit dan di opname, suami saya pun tidak pernah hadir. Jadi oke, baik. Selanjutnya tadi saudari menjelaskan bahwa begitu cintanya saksi Ferdi Sambo terhadap institusinya. Namun memang kita ketahui bersama bahwa di sini kekasih hatinya juga baru saja menyampaikan sesuatu, dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan yang saudari sampaikan adalah bukan kejadian yang sepele. Saya tanyakan, sepengetahuan saksi lebih cinta mana saksi Ferdi Sambo, cinta kepada institusinya atau cinta kepada saudari sebagai pendamping hidupnya? Keberatan yang mulia, pertanyaan menjebak. Tidak menjebak yang mulia karena ini masih sesuai dengan kronologis. Kami keberatan yang mulia. Ini persoalan hati yang ditanya ini Pak Jaksa ini. Apa yang mau ditanyakan saudara Jaksa? Kalau nanya institusi dengan hati orang tidak yang mulia, karena kan di sini ada pilihan antara hasil cerita daripada saudara saksi dengan pilihan daripada saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan mendukung kami dalam rangka mengarahkan petunjuk tindakan yang dilakukan ini apa benar atau tidak. Apakah langsung ditanyakan aja langsung, Oke, jangan baik. berputar. Selanjutnya saya ganti pertanyaannya.
Saya tanyakan perihal akses-akses di lantai 3 di rumah Saguling. Apakah benar ada beberapa akses pintu yang ada di rumah Saguling itu yang diberikan kode atau fingerprint, akses fingerprint untuk mengakses pintu-pintu tersebut? Untuk di lantai 3 itu, untuk pintu masuk dari depannya, itu aksesnya fingerprint, dan untuk pintu dari sampingnya, itu juga fingerprint. Siapa saja yang bisa, yang sidik jarinya terakses dengan fingerprint tersebut? Kami sekeluarga. Sekeluarga siapa saja? Maksudnya sekeluarga ini apakah hanya keluarga inti atau pembantu dan ajudan juga bisa? Hanya Pak Ferdi Sambo, saya, anak saya 3 orang. Nah, Karena yang satu masih umur 1 tahun setengah. oke, baik. Berarti saya ulangi lagi, yang bisa mengakses dengan fingerprint adalah saudari, saksi Ferdi Sambo, terus anak daripada saudari. Nah, berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, sewaktu dia naik ke lantai 3 dengan saudari, setelah itu dia turun. Dia turun lewat pintu belakang, dan di situ pintu yang bagaimana dijelaskan oleh majelis hakim, ada akses fingerprint. Kemarin ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi Kuat bahwa bisa melewati pintu itu bagaimana. Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pintu itu sudah terbuka dengan sendirinya, dia tinggal hanya mengakses. Saudari tahu tidak pada saat itu siapa yang membuka akses-akses pintu pada saat tanggal 8 di Saguling lantai 3 itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Saguling ke Duren 3 saudara dalam keadaan tidur sampai tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam mobil. Mohon maaf, dari Saguling ke Duren 3? Iya. Mungkin bukan tidur, tetapi saya tidak enak badan, Tidak enak badan. sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang yang di mobil. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban almarhum Yosua ini dia ikut ke Duren 3? Saya tiba pun saya tidak tahu kalau Yosua. Saya baru tahu pada saat di penyidikan Barreskrim ditunjukkan CCTV. Oke. Sebelumnya keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Duren 3, saudari hanya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal bahwa tolong antarkan saudari untuk isoman. Selain permintaan mengantarkan, ada keterangan atau informasi lain yang saudari sampaikan tidak ke Ricky Rizal? Tidak, cuma itu saja. Nah, apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini mereka tahu berapa lama mereka akan mengantarkan, apakah mereka hanya mengantar terus pergi ataukah mereka mengantarkan tunggu sampai selesai isoman? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu pada saat itu. Bagaimana dengan Richard Eliezer pada saat itu, tahu tidak? Saya tidak tahu karena Richard itu saya tidak ajak, dan Yosua juga sama Kuat juga saya tidak pernah ajak untuk isolasi. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menggali keterangan saudari terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Richard Eliezer. Dia mengatakan beberapa hari setelah kejadian, dia bersama dengan Kuat dan Ricky Rizal itu sempat membersihkan barang-barang daripada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan dan dilap. Keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal yang kemarin kami periksa, menyampaikan dia juga ikut melap barang-barang Yosua. Nah, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer yang memerintahkan adalah saudari terdakwa. Tolong saudari jelaskan tentang peristiwa bersih-bersih daripada barang-barang Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf Bapak, saya tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan. Yang ada waktu itu hanya saya minta tolong carikan dokumen dengan keuangan Bayangkari, karena saya adalah bendahara umum pengurus pusat Bayangkari. Cukup? Masih mic-nya mati. Pak, mohon izin saya ulangi. Saya hanya minta tolong untuk dicarikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan Bayangkari.
karena saya takut terbaca oleh orang lain. Oke. Pada saat itu siapa yang saudari perintahkan untuk mencari dokumen-dokumen tersebut? Waktu itu ada ADC, tapi saya lupa kepada siapa saya meminta tolong. Oke.